ada yang ngirimin, baru lihat, kaget sih, karena kan apa ya, kan belum juga tahun baru ya, artinya masih baru banget meskipun udah ketok palu. Emang sebenarnya kan itu hak mereka, mereka juga udah besar, udah bisa menentukan apa yang baik, apa yang enggak gitu. Cuma apa ya, ya nggak tahu ya maksudnya apa, itu nggak ngerti gitu. Ya bisa jadi mungkin mau dipublish kan nggak ngerti juga. Kalau misalnya mereka baru selesai naik motor bersama, ya kan rame-rame ya. Tapi kok ini dipublishnya berdua, ya nggak ngerti maksudnya apa. Kak Feby sendiri mengenal sosok dia sendiri nggak sih secara personal? Waktu itu kan pernah kenal sekali, pernah ketemu sekali, cuman sebatas jabat tangan, udah itu aja. Memang circle-nya Virgon sendiri satu circle dengan Kia atau bagaimana sih hubungan mereka? Circle-nya sih memang mereka katanya udah berteman lama, tahunan. Nah mungkin sama-sama punya hobi, moge, nah gitu. Jadi ya namanya berteman, mungkin udah tahu bagaimana keadaan, ya kita nggak tahu ya. Kalau dari teman terus bisa nyaman kan itu nggak tahu. Tapi kalau juga dari seorang Kak Feby sebagai seorang kakaknya Virgon, menyetujui nggak sih hubungan mereka? Kalau menyetujui itu masih belum ya, karena harus tahu dulu gitu, harus jalanin dulu, berteman aja dulu. Kan penyocokan karakter kan kita nggak tahu. Tapi kan kalau namanya jodoh, kita nggak pernah tahu satu saat apakah Virgon berjodoh sama dia atau cuma sebatas deket aja, kan nggak tahu. Atau wanita lain, nanti kita lihat aja lah apa yang nanti terjadi. Tapi dari postingan itu ya apa ya, ya nggak tahu juga ya, mungkin bisa jadi sih ya, mungkin kok karena kan fotonya kok berdua gitu, ya bisa jadi apa itu maksudnya, coba aja ditanyakan langsung sama mereka. Kak, pantas nggak sih Kak dengan foto mereka berdua, padahal Virgon sendiri mengajukan banding? Berarti kan antara Virgon dan Inara itu statusnya masih suami istri. Berarti kan ketok palu kemarin tidak jadi batal karena Virgon mengajukan banding. Gimana? Ya walaupun secara agama sudah sah ya, tapi sebenarnya ya kalau ditanya dengan jujur, kalau bisa sih lebih setuju nggak diposting hal yang kayak gitu, foto itu. Untuk apa dipublish? Berarti kan mengundang media, mengundang orang untuk jadi kepo gitu sih. Berpikir pansos nggak sih Kianya Kak? Ya kalau itu nggak tahu ya maksudnya dia apa, niatnya dia apa, hanya dia yang tahu dan Tuhan yang tahu. Iya kan? Cuman ya sangat disayangkan aja, mestinya sih nggak usah lah posting-posting kayak gitu. Kalau emang lagi rame-rame, kenapa postingnya nggak yang rame? Kenapa postingnya berdua, kan begitu? Jadi menimbulkan spekulasi, jadi orang jadi kepo, jadi media kan jadi apa ya? Jadi bertanya kan gitu. Itu sih. Kak, yang terbaru lagi nih soal kan kemarin sempat Virgon melaporkan Inara juga di Polda Metro Jaya dengan tuduhan illegal access. Yang kemarin kasus undang-undang ITE yang dia menyebarkan. Tahu. Oke, komentar Kak Feby gimana nih? Gini, aku kan bukan orang hukum ya, tapi setidaknya sedikitnya tahu lah ya. Kalau memang apa ya, yang di post-post itu walaupun suami istri boleh, tapi tidak untuk dikonsumsi, di-share ke publik. Itu sih yang aku ngerti ya. Jadi kalau misalnya suami istri itu, istri berhak melihat handphone suami, periksa, begitu kan udah biasa ya laki-laki suami istri ya, tahu password atau apa. Tetapi ada hal-hal yang di post yang itu jelas yang tidak baik ya. Nah itu apakah itu terkait illegal access, bisa jadi ya, diduga-dugaan, karena kan dia share masuk ke undang-undang ITE, masuk dong, karena ada kasus juga sebelumnya seperti itu. Nah itu sih, jadi kalau bicara di sini nanti tolong tanyakan aja sama lawyernya langsung. Cuman setahu aku sih sebenarnya nggak boleh di-share, hanya untuk konsumsi Inara aja sebagai istri atau di keluarga, tapi tidak untuk di media. Itu yang aku ngerti. Di publish ya. Nah, yang mengenai publish itu mungkin terkait undang-undang ITE dan illegal access. Berarti pantas ya seorang Virgon melaporkan Inara dengan tuduhan illegal access itu Kak, karena kan kemarin harusnya dia dipanggil Inara di Polda Metro Jaya tapi tidak hadir. Ya sebenarnya sah-sah aja, karena kan walaupun suami istri ada hal-hal yang kan
kan udah dibuat, ada undang-undang ITE. Kenapa itu dibuat? Berarti kan supaya orang lain berhati-hati menggunakan sosial media, tidak untuk dipublish hal-hal yang negatif. Kalau yang pihak sana melapor merugikan nama baik atau apa segala macam dan tidak terbukti, kan kita nggak tahu gitu. Jadi ya sah-sah aja sih, tapi kan balik lagi nanti hasilnya apa ya biar aja mereka yang ketok palu lah kasarannya. Kak, dengan Virgon mengajukan banding di Pengadilan Agama Jakarta Barat, akhirnya terbongkar kasus baru. Ternyata Virgon melakukan tidak melibatkan untuk kasus harta gono gini ya. Jadi Virgon tidak melibatkan Inara karena di situ kasus harta gono gini itu juga harus melibatkan Inara untuk tanda tangan ke pihak ketiga, dan itu dilaporkan Inara ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gimana komentar Kakak? Bagaimana ya? Ya karena kan dari awal mungkin ini mewakili pikiran Virgon ya. Ini mewakili aja sih analisa. Ya mungkin dia begini kali. Kenapa bisa dilakukan seperti itu? Karena dalam permasalahan itu Inara udah ribut-ribut soal royalti. Nah, sedangkan royalti itu tidak bisa sebenarnya tidak bisa istri royalti itu dimasukkan dalam dalam rumah tangga, kecuali istrinya musisi. Seperti musisi suami istri yang lain, ada keterlibatan Inara buat dalam proses lagu itu dibuat, nah itu boleh banget. Atau menciptakan bareng atau berkolaborasi itu wajar. Tapi ini kan tidak gitu. Artinya itu mungkin mewakili Virgon. Ya mungkin Virgon berpikir mungkin ya ini nggak etis. Ya itu mungkin ya salah satu kenapa mungkin Virgon seperti itu. Mungkin ini baru kemungkinan aja, analisa aku sih. Oke. Tapi kan 4 lagu itu yang menjadi harta bersama 4 lagu itu adalah inspirasi pada saat ada Inara dan keluarga. Ya, inspirasi itu bisa datang dari siapapun. Jadi tidak bisa walaupun aku bukan orang hukum ya, tapi analisa aku tuh melihat tidak bisa karena inspirasi, karena suami istri terus royalti juga mau. Itu adalah kebijaksanaannya Virgon. Kalau duduknya bareng secara kekeluargaan, kalau minta tangannya di bawah, misalnya begini, yang aku kan selama ini udah nemenin kamu berapa tahun kita rumah tangga, aku ada anak banyak nih, boleh dong ada sebagian yang aku minta dari hasil royalti itu, karena aku kan ada anak-anak, besarnya itu berapa, terserah Virgon mau kasihnya berapa, itu lebih etis. Memang selama ini seperti apa sih Kak Feby cara meminta atau lebih ke ini kalau pandangan ya, mestinya seperti itu. Iya. Jadi itu diminta atas dasar kebijaksanaan, bukan royalti harus dibagi dua. Jadi bisa dibedakan antara tuntutan setiap bulan, kewajiban itu udah jelas ya. Udah jelas kewajiban misalnya berapa nih, 1 bulan berapa puluh juta, itu wajib ya. Harta gono gini, rumah atau apa wajib. Nah, itu mereka seperti apa, ataukah nggak dijual atas nama anak-anak nantinya, tapi kan sama aja intinya untuk anak-anak. Nah kalau royalti itu kalau Virgon nanti meninggal kan juga untuk anak-anak, tapi tidak bisa dijadikan dibagi dua. Itu menurut aku aneh. Sorry ya, tidak bisa dijadikan harta gono gini gitu. Semestinya kurang etis, karena pencipta lagu lah, penyanyi itulah yang berhak penuh. Meskipun istri boleh minta secara kekeluargaan, minta tangannya di bawah, bukan minta nodong. Artinya begitu. Kalau yang benar aku bilang benar, kalau yang salah aku bilang salah. Sorry. Begitu. Jadi kalau coba bisa ditanyakan para musisi bagaimana pandangannya, para lawyer coba ditanyakan bagaimana, apakah ini mereka sepakat, mereka yang lebih tahu, coba bisa ditanyakan. Kalau dari pandangan aku pribadi sih seperti itu melihatnya ya. Kak, karena 4 lagu itu sudah menjadi harta bersama, jadi Inara merasa kenapa dia tidak mengajak
Inara dalam proses tanda tangan atau segala macam, ada kekhawatiran Inara apa bagian itu dialihkan ke orang ketiga, ke pihak ketiga? Kalau masalah itu yang paling paham juga si Virgon ya. Sayangnya di sini Virgon orangnya tuh kurang mau bicara, kurang mau speak up gitu. Mestinya Virgon ngomong, didampingin lawyer ngomong yang jelas gitu. Itu sih. Jadi itu bagian Virgon aja yang ngomong, aku cuma sampai di sini. Oke, komentar kakak. Akhirnya Inara mengajukan gugatan harta Gonogiri secara perdata di PN Jakarta Pusat gimana? Ya silakan aja. Masalah nanti ini kan kemarin kan kasusnya kan apa ya, perdana di Indonesia, masalah royalti. Iya, Nah kita ikutin aja karena kan perdana. Aku juga bingung gitu, bingung lah. Karena berdasarkan apa? Apakah ada undang-undangnya bahwa pencipta lagu dan berikut dia vokalis, dialah yang mendapat hak penuh atas royalti itu. Jangan dikaitkan karena dia dalam rumah tangga itu. Jadi inspirasi mungkin kan? Inspirasi nggak bisa. Virgon ada inspirasi kok untuk aku lagunya, aku nggak dapat royalti, terus aku mau tuntut. Kita darah daging ya, kita adik kakak ya, bagi-bagi royaltinya ke gue. Karena kan inspirasi lagu pedih untuk gue, inspirasi sekuat hatimu untuk gue dan mami, kayak gitu. Terus lagu yang Surat Cinta untuk Tara itu kan sebenarnya jauh hari sebelum waktu nikah. Sebelum nikah sama Inara, lagu itu sudah mulai dibuat. Itu untuk mantan, tapi diganti nama mantannya itu jadi nama anaknya Stara, karena kan kalau mantan udah baik, nggak mungkin dong dibikin mantan itu mantan terindah dong. Nah jadi kalau inspirasi itu bisa dari mana aja. Kalau mau balik lagi kebijaksanaan, misalnya gini, karena inspirasi itu dari kamu seorang istri, aku pernah mencintaimu, kita pernah tinggal bertahun-tahun lamanya dan menghasilkan anak, udahlah yang inilah aku bagi ya, misalnya kayak gitu. Ini aku bagi segini ya, tapi putus. Tidak terus-terusan royaltis, kan royaltis seumur hidup. Enggak, hanya dibagi putus. Misalnya Virgon membagi misalnya 500 juta karena inspirasi, fine, selesai dari ibaratnya ini loh uang seneng deh, uang inspirasi, ibaratnya apa ya? Ya untuk berbagi lah, penghargaan, penghormatan terakhir lah untuk mantan istri. Ini 500 juta. Tapi nggak usah kait-kaitkan lagi royalti sampai seumur hidup, nggak usah. Hanya dibagi, ya udah nih sekali, ya udah. Menurut aku sih gitu ya, lebih fair. Bolehlah dibagi, bolehlah minta. Tapi tidak untuk seumur hidup aturannya. Hanya sekali nih, udah. Menurut aku begitu. Oke.